Nah, mengapa para saudara dan bagaimana itu diwujudkannya? Yaitu, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Apa yang sebetulnya bergerak di dalam hidup Maria, di dalam hati Maria? Dengan bahasa spiritual, saya mengatakan Maria adalah ruang lebar bagi. Itu saya ambil dari berbagai istilah teks. Manusia ini satu hal yang penting sekali para saudara. Ada satu buku dari seorang teolog pemikir besar ini tokoh besar juga dari Konsili Vatikan II. Dalam bukunya yang kedua dia menulis judul ini Years of the World. Pendengar satu. Oleh karena itu kenapa kita setiap hari Minggu itu pergi ke gereja? Tujuannya apa? Kita hari Minggu itu pergi ke gereja tujuannya apa? Melihat pastor Paul. Oh, pastor ganteng atau tidak? Itu romonya sudah dapat kiriman belum? Kalau kamu pernah saya mulai dari pastor Paul. Jadi kita ini menurut rata-rata definisi penting sekali dalam hidup kita adalah bahwa kita adalah pendengar. Itu hal yang mendasar sekali. Apa yang sadar atau tidak sadar, pada dasarnya setiap hari kita ini mendengar suara. Bahkan Anda berangkat ke sini pun sebetulnya Anda mendengar suara. Iya, ya Pak Budi. Datang ke sini pasti mendengar suara kan? Aku nak orang teko daripada dimarahin istri wis melu ya. Mendengar itu dalam hati kan? Iya, ibu-ibu saya kira juga kan, ini ada tanggungan. Itu kan Anda mendengar suara itu kan? Suara di dalam hati. Lalu Anda memutuskan berarti. Jadi mendengar suara. Saya yakin juga Romo Hugo sekian puluh tahun yang lalu juga mendengar suara di dalam hati beliau. Masuk seminar. Itu ada di dalam suara. Terdengar, walaupun tidak suara fisik, tapi terdengar di kedalaman suara beliau. Walaupun yang naksir beliau itu cewek-cewek banyak sekali. Katanya ganteng ya Romo Hugo. Tapi yang didengarkan lebih kuat adalah masuk seminari Maria, lalu masuk Karmel. Ada suara. Setiap saat ada suara yang kita. Jadi manusia siapakah dia? Pendengar. Dan suara yang paling penting adalah suara. Nanti dalam perjalanan hidup kita, di akhir hidup kita, Tuhan akan bersuara. Ayo ulang mulia. Waktu kita nanti di panggung itu suara Tuhan yang memanggil kita masing-masing untuk pulang. Maka lalu di dalam bahasa kita kan telah pulang ke rumah Pak Budianto misalnya kan. Kami masih lama. Kira-kira tahun berapa Pak? 2070 gitu lah ya. Sudah tua sekali. Itu pasti itu telah pulang. Mendengar suara. Kita lalu pergi berjalan. Sekarang ini kita dipanggil tapi tidak ngomong ya. Dan jadi ada suara. Dan ini juga yang didengarkan oleh Bunda Maria. Dia mendengar suara Tuhan lewat malaikat. Maka dikatakan tadi ya, Maria terkejut mendengar. Tidak dikatakan Maria terkejut melihat malaikat Gabriel. Jadi tidak melihat. Soal melihat dan kalau yang penting itu suara Tuhan, bukan melihat. Maka penampakan itu benar ya. Yang penting adalah suara. Maka di dalam tradisi gereja ada kata itu fides ex auditum, artinya itu iman datang dari pendengar. Jika kita mendengarkan sungguh-sungguh suara Tuhan, pasti kita akan menjadi orang beriman. Dan Bunda Maria mendengar suara di kedalaman. Maka di ini lukisan dari seorang pelukis Sisilia di Italia, namanya Antonello de Messina tahun 1500-an. Ini bagi saya juga membuat penasaran. Bunda Maria
kira-kira melihat apa? Melihat. Enggak tahu, melihat saya di sini ya. Enggak juga, enggak melihat. Enggak melihat saya pindah sini. Enggak melihat juga. Enggak juga. Melihat apa? Enggak. Maria tidak sedang melihat. Dia sedang memfokuskan penderitaan. Maka melihat itu enggak terlalu. Melihat ini itu, melihat itu apa? Yang lebih penting dalam hidup adalah mendengar suara. Dan suara terbaik yang ada di dunia adalah suara. Suara dia jauh lebih baik daripada suaranya video. Lebih baik dari suaranya siapa. Siapa yang pernah mendengarkan suara Tuhan gak akan kekurangan. Nanti ini yang juga dialami oleh Bunda Maria. Walaupun nanti suara dari Tuhan itu mengagetkan, membuat bingung, membuat dia masuk dalam kegelapan, tidak tahu juga. Tapi dia berani mengatakan, jadilah padaku. Walaupun tadi. Dan ini satu renungan yang barangkali agak berberat pada saudara. Tapi saya masukkan saja. Nanti kalau Anda tidak paham, ya tidak apa-apa. Saya pun yang menerangkan juga tidak terlalu paham. Tapi pernah saya sampaikan dalam sebuah seminar mungkin 10 tahun yang lalu, nggak tahu di mana, karena saya diminta berbicara tentang Maria Bunda Allah, bukan Maria. Seminar atau di mana di mana. Pada dasarnya Allah mencari seorang Tuhan. Jadi mengapa di dalam iman kita nanti kita percaya akan Bunda Allah? Bunda seorang perempuan yang mengandung. Karena apa dasarnya? Semoga bahasa yang agak sederhana ini sedikit membantu. Jadi Allah itu mencari seorang Bunda. Mengapa kok mencari seorang Bunda? Dasarnya ini keselamatan berarti menerima hidup dari Allah. Itu secara sederhana. Bagaimana selamat? Selamat itu bahwa kita menerima hidup dari Allah. Kalau kita menerima hidup dari Allah, selamat Allah. Sementara yang lain pasti tidak selamat. Selamat itu artinya itu kita menerima hidup dari Allah. Jadi Allah itu pengen diterima, oleh siapapun. Ketika kita menerima Allah, selamat Allah. Itu inti sederhananya ya. Nanti jadi cerita Natal menarik sekali ya. Itu simbol bahwa Yesus lahir tapi nggak ada tempat bagi dia. Itu tandanya menarik tidak ada keselamatan karena Allah ditolak. Nanti kalau Anda menerima Allah, beres semua. Itu sudah jadi puji apa? Menerima Allah. Jadi keselamatan itu terlaksana jika manusia menerima Allah. Dan ibu itu artinya apa? Keibuan itu artinya apa? Misalnya kita lihat, ibu itu keibuan. Ada romo kami juga yang sangat lembut, itu juga sehingga bahkan keibuan itu. Begitu lembut ya itu jadi apa? Jadi lemak gemulai, bukan lemak lembut, lemak gemulai. Jadi keibuan itu apa? Keibuan ibu itu keibuan artinya seorang yang menerima siapa, yang lembut dengan apa, itu kan keibuan. Jadi apa artinya Allah membutuhkan seorang ibu? Artinya Allah mengharapkan, menginginkan diterima oleh dalam tanda petik ibu. Dan manusia sebetulnya semua diminta untuk menjadi keibuan. Artinya menerima apa? Dan yang paling penting diterima adalah Allah. Itu luar biasa ya. Itu walaupun berat, tapi saya rasa ini kita omong yang agak rohani, yang agak spiritual. Bagi saya sendiri juga sangat menarik bahwa kita masing-masing harus